Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Angin malam bertiup pelan di sekitar jembatan Kali Comal, membawa aroma lumpur dan dedaunan basah. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik yang seperti saling bersahutan. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Sebuah getaran halus, seperti gemuruh jauh di dasar bumi, yang membuat beberapa warga terbangun tanpa tahu apa penyebabnya. Di warung kecil pinggir jembatan, Pak Rano, penjaga malam yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana, sedang menyeduh kopi. Warungnya sederhana, hanya diterangi lampu bohlam kuning yang bergoyang tertiup angin. Sambil menyeruput kopi pahitnya, ia memperhatikan arus sungai yang bergerak pelan di bawah sana. Namun, air tampak tidak biasa, seperti berputar pelan seolah ditarik oleh sesuatu dari bawah. "Tumben airnya begini," gumam Pak Rano sambil mengerutkan dahi. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara biur, keras, seperti benda besar jatuh ke sungai. Pak Rano terkejut dan berdiri cepat. Ia menatap ke arah tengah jembatan, tapi tak melihat apapun selain kabut tipis yang mulai turun. Tidak lama kemudian, seorang pemancing tua bernama Mbah Sartut datang tergopoh-gopoh mendekati warung. "Rano, kamu dengar tadi ada yang jatuh ke kali?" tanya Mbah Sartut sambil menahan napas. "Iya Mbah, tapi saya tidak lihat apa-apa," jawab Pak Rano. Mbah Sartut duduk, wajahnya pucat. "Aku tadi lihat dari jauh, ada bayangan hitam besar muncul dari tengah kali. Badannya seperti manusia, tapi kepalanya, astagfirullah, gede sekali, nengok ke arahku." Pak Rano langsung merinding. "Bah, jangan bercanda." "Kalau bercanda aku dosa Rano, aku lihat sendiri. Suara tadi itu bukan benda jatuh, itu makhluk itu balik lagi ke bawah air." Belum sempat mereka melanjutkan perbincangan, jembatan tiba-tiba bergetar pelan, cukup kuat hingga gelas kopi di meja bergetar. Pak Rano memegang tiang warung, napasnya tercekak. Mbah Sartut memandang sungai dengan mata terbelalak. Dari bawah jembatan terdengar suara gluk-gluk, seperti air tersedot ke suatu lubang besar. "Astaga, apa itu?" bisik Pak Rano dengan suara bergetar. Arus air yang tadi pelan berubah menjadi pusaran kecil. Di tengah pusaran itu muncul gelembung-gelembung besar, seolah ada sesuatu yang sangat besar menggerakkan dasar sungai. Ketika gelembung pecah, tercium bau busuk seperti bangkai lama. Mbah Sartut mundur beberapa langkah. Ini pertanda jelek Rano, sangat jelek." Pak Rano memaksakan diri untuk tetap menatap ke arah sungai. Namun saat ia memfokuskan pandangan, sesuatu membuatnya hampir menjatuhkan gelas kopi dari tangannya. Di tengah pusaran itu muncul sebuah tangan, hitam, berlendir, ukurannya 2 kali lebih besar dari tangan manusia. Tangan itu muncul perlahan, menggapai udara seolah meraba sesuatu atau seseorang. Pak Rano tersentak, mundur. "Bah, lihat itu!" Namun begitu suara Pak Rano menggema, tangan itu langsung tenggelam kembali, seolah menyadari bahwa ia telah dilihat. Pusaran air pun perlahan mereda, kembali tenang seperti semula. Keheningan menggantung lama, hanya suara angin yang terdengar. "Kita harus lapor warga," kata Mbah Sartut dengan suara gemetar. "Tapi apa yang mau kita bilang, Mbah? Kalau kita cerita ada tangan keluar dari sungai, pasti orang kampung gak percaya." Mbah Sartut menatap jembatan dengan sorot mata kosong. "Percaya atau tidak, jembatan ini bakal dapat musibah besar. Aku bisa merasakannya." Malam itu, sebelum pulang, Pak Rano menatap sekali lagi ke arah sungai. Arusnya tampak biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun jantungnya berdegup kencang, merasakan ada sesuatu yang mengintai dari kedalaman. Yang mereka tidak tahu,
Getaran itu adalah panggilan pertama, tanda bahwa sesuatu dari dasar Kali Comal telah bangkit, dan jembatan itu yang berdiri kokoh selama ini hanya tinggal menunggu waktu untuk menghadapi amukan makhluk yang selama ini tertidur. Pagi harinya, suasana jembatan Kali Comal tampak seperti biasa. Lalu lintas berjalan lancar, pedagang kecil membuka lapak, dan para pekerja proyek perbaikan jembatan mulai berdatangan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi semalam, kecuali Pak Rano dan Mbah Sartut yang masih menyimpan rasa takut di dada. Di antara para pekerja itu, ada seorang pemuda bernama Dimas, tukang cor yang rajin dan nekat. Dimas dikenal berani, bahkan sering berkeliaran di area bawah jembatan saat malam untuk mencari ikan atau sekadar merokok sendirian. Hari itu, ia datang lebih awal dari biasanya. "Hei, Dim, kok pagi banget?" tanya salah satu pekerja lain. "Gak bisa tidur, Mas. Ada suara-suara aneh semalam dari arah sungai," jawab Dimas sambil mengenakan helm proyeknya. Padahal Dimas sendiri tidak tahu bahwa suara itu adalah tanda dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saat matahari mulai naik, para pekerja berkumpul untuk menerima instruksi. Mandor proyek, Pak Surya, memberi tugas pada Dimas untuk mengecek kondisi tiang-tiang penyangga bawah jembatan. Tugas itu sebenarnya mudah, tapi harus dilakukan dengan hati-hati karena banyak bagian yang licin. "Dim, kamu cek tiang nomor 4 dan 5 ya. Semalam kayaknya air agak naik," kata Pak Surya. "Siap, Pak." Tanpa curiga, Dimas turun membawa helm, senter kepala, dan catatan kecil. Ia melewati jalur sempit di bawah jembatan yang dipenuhi suara gemericik air. Udara di bawah sana lembab dan dingin, membuat bulu kudut berdiri tanpa alasan. Saat ia menapakkan kaki pertama kali di lantai beton bawah jembatan, Dimas merasakan sesuatu, seperti getaran halus terasa dari betonnya. Mungkin karena aliran deras? Gumamnya, berusaha menghibur diri. Ia menyorotkan senter ke arah tiang penyangga yang besar dan kokoh. Namun ada hal janggal. Ada bekas goresan panjang di permukaan tiang, seperti cakaran benda tajam. Dimas mengamati lebih dekat. Goresan itu dalam dan tidak beraturan, seolah dibuat oleh sesuatu yang berusaha naik ke permukaan. Siapa pula yang bikin beginian? Dimas menggelengkan kepala. Air di bawah jembatan terlihat tenang, tapi warnanya lebih gelap dari biasanya, seperti ada lumpur pekat bercampur di dalamnya. Dimas merinding, tapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Ketika ia memeriksa tiang nomor 5, ia mendengar suara aneh dari air. Blup, blup, blup. Awalnya terdengar kecil, tapi lama-lama semakin keras, seolah ada sesuatu yang muncul ke permukaan. Dimas menyorotkan senter ke arah air. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia berjalan lebih mendekat, air yang tenang itu tiba-tiba bergejolak. Biur! Sebuah percikan air tinggi memercik ke wajah dan bajunya. Dimas mundur sambil mengusap matanya. Degup jantungnya semakin cepat. "Siapa itu?" teriaknya, berharap hanya seekor ikan besar. Namun tidak ada suara lain, hanya suara air menetes dari bawah jembatan. Dimas menatap ke bawah lagi. Di antara riak air, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. 2 mata. Mata besar, bulat, dan gelap, menatap langsung ke arahnya dari dalam air. Dimas terbelak-belak. Apa itu? Sebelum ia sempat mundur, tangan hitam besar muncul dari air. Tangan yang sama seperti yang dilihat Pak Rano semalam dan meraih tepian beton dengan kuat. Tangan itu seperti tangan manusia, tapi kulitnya mengelupas, berlendir, dan jari-jarinya panjang tak wajar. Dimas terpaku ketakutan. Tangan itu bergerak mencoba menarik tubuhnya keluar dari air. "Tidak, tidak, jangan!" Dimas berbalik dan berlari secepat mungkin ke arah tangga. Namun lantai beton licin dan ia terpeleset hingga helmnya terjatuh. Ia merayap panik mendengar suara grrrr dari balik air. Suara yang tidak seperti suara makhluk apapun yang pernah ia dengar. Saat ia hampir mencapai tangga, tangan itu muncul lagi.
kali ini dari samping, mencengkeram pergelangan kakinya. Lepaskan! Dimas menendang sekuat tenaga, tapi cengkeraman itu semakin kuat, menariknya ke tepi air. Kukunya yang panjang dan tajam menggores kulit kakinya hingga berdarah. "Tolong! Ada orang! Tolong!" Namun suara Dimas teredam oleh gemuruh kendaraan yang lewat di atas jembatan. Dengan tarikan kuat, tubuh Dimas terseret ke arah pinggiran air. Ia menjerit lagi, jeritan yang tidak didengar siapapun. Dalam sekejap, tubuh Dimas ditarik ke dalam air. Blur! Air yang tadinya bergerak pelan menjadi merah sebelum kembali gelap dan tenang seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Siang hari, ketika para pekerja lain menyadari Dimas belum kembali, mereka mencari ke bawah jembatan. Yang mereka temukan hanyalah helm proyek yang retak terletak dekat tiang penyangga. Pak Surya menatap air yang bergoyang pelan. Ada bayangan hitam besar bergerak jauh di kedalaman sungai. Namun sebelum ia bisa memastikan apa itu, bayangan tersebut hilang ke dasar sungai. Hari itu, Dimas dinyatakan hilang tanpa jejak. Dan itulah tanda kedua bagi jembatan Kali Comal, bahwa sesuatu dari dasar sungai sedang menagih tumbal. Pendingin kengerian baru saja dimulai. Sore itu, awan kelabu menggantung rendah di langit Kali Comal. Suara petir terdengar jauh, tapi anginnya berhembus dingin seperti menembus tulang. Di warung kecil dekat jembatan, Pak Rano duduk gelisah sambil menatap sungai. Sejak melihat tangan besar berlendir itu semalam, perasaannya tak pernah tenang. Baru saja ia mengangkat gelas kopinya, seorang warga desa datang dengan napas tersengam. Joko, pemuda setempat. Wajahnya pucat, seperti habis melihat sesuatu yang buruk. Pak Rano, dengar ya, tadi pekerja proyek bilang salah satu temannya hilang di bawah jembatan. Pak Rano langsung tegak. Hilang? Maksudmu? Tidak ditemukan? Tanya Pak Rano dengan suara merendah. Joko mengangguk cepat. Iya Pak, mereka cuma nemu helmnya, katanya jatuh ke air. Mbah Sartut yang kebetulan duduk tak jauh, langsung memejamkan mata. Sudah kubilang Rano, ini bukan kejadian biasa. Suasana menegang, warung mendadak terasa lebih sempit. Angin membawa aroma aneh dari arah sungai, bau amis bercampur lumpur busuk yang menusuk hidung. Pak Rano menelan ludah. Joko, apa warga lain sudah tahu? Belum banyak Pak, tapi mandor proyek, itu Pak, Surya, lagi cari-cari Dimas kemana-mana. Mbah Sartuk lalu bangkit dari duduknya, wajahnya penuh kerut tapi matanya tajam menyimpan sesuatu. Kita harus ke rumah Mbah Gempur, katanya tiba-tiba. Pak Rano menoleh bingung. Loh, Mbah Gempur, dukun tua itu? Dia bukan cuma dukun, jawab Mbah Sartut serius. Dia juru kunci wilayah Kali Comal. Dia tahu segala sesuatu yang ada di sungai ini, termasuk penunggunya. Joko dan Pak Rano saling pandang, tapi keduanya tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Ada hal besar dan mengerikan yang sedang terjadi. Mereka bertiga berjalan cepat menyusuri jalan kecil menuju pinggiran desa. Rumah Mbah Gempur terletak di dekat hutan bambu yang menimbulkan suara gesekan menyeramkan tiap kali angin bertiup. Rumah itu tua, berdinding kayu yang sudah menghitam dengan asap tipis keluar dari cerobong dapurnya. Assalamualaikum, Mbah Gempur, panggil Mbah Sartut. Tak ada jawaban beberapa detik, hingga akhirnya daun pintu kayu berderit, terbuka. Seorang lelaki tua bongkok dengan rambut putih panjang muncul, matanya dalam, memandang tajam ke arah mereka. Kalian datang karena dia sudah bangun ya? Katanya langsung tanpa basa-basi. Pak Rano tersentak. Mbah, maksudnya siapa? Mbah Gempur memandang mereka satu persatu, lalu berkata pelan namun jelas, penunggu dasar Kali Comal. Ketiganya langsung merinding. Makhluk itu dari dulu sudah ada, jauh sebelum jembatan dibangun. Pembangunan jembatan pertama pun sudah mengganggunya, tapi waktu itu kami bisa menenangkan dia dengan ritual. Napas Pak Rano tercekat. Terus, mengapa sekarang bangkit lagi? Mbah Gempur tampak menahan sesuatu, sebelum akhirnya berkata, karena ada ritual penting yang dulu pernah dijanjikan dan dihentikan secara tiba-tiba. Penunggunya marah, dia haus tumbal,
Setiap bertahun-tahun, dia akan mengambil satu atau lebih jika gangguannya semakin besar. Joko gemetar. Jadi, hilangnya Dimas itu. Mbah Gempur mengangguk pelan. Dia tumbal pertama tahun ini. Pak Rano memegang kepalanya. Perasaan buruknya sejak semalam ternyata benar. Mbah Sartut coba tenang. Terus, apa yang bisa kita lakukan, Mbah? Kalau didiamin, jembatan ini bisa-bisa ambles. Mbah Gempur menyelesaikan kalimat itu, dan bukan cuma jembatannya, tapi jiwa-jiwa yang melintas di atasnya juga akan ditarik. Suara petir menggelegar di luar, membuat ketiganya tersentak. Mbah Gempur lalu berjalan ke lemari tua dan mengambil sebuah kantong kain hitam. Dari dalamnya, ia mengeluarkan benda kecil yang membuat mereka merinding lebih dalam, sebuah batu hitam mengkilat dengan ukiran kuno berbentuk mata. Ini batu yang ditemukan para pekerja saat menggali fondasi jembatan dulu, kata Mbah Gempur. Harusnya dipulangkan, tapi mereka malah membuangnya begitu saja. Joko menelan ludah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Mbah Gempur mendekati mereka. Wajahnya serius dan suaranya serak. Ada upacara penenang yang harus dilakukan malam ini juga. Kalau tidak, fondasi jembatan akan benar-benar runtuh. Pak Rano langsung menatapnya dengan mata besar. Malam ini, tapi kita cuma bertiga. Mbah Gempur menggeleng pelan. Kalian tidak akan sendirian, tapi harus siap. Karena begitu upacara dimulai, penunggu itu akan merasakan kehadiran kita, dan dia akan berusaha mencegahnya. Hening. Hanya suara daun bambu yang bergesekan seperti bisikan halus yang menyeramkan. Bersiaplah, lanjut Mbah Gempur. Malam ini, Kali Comal tidak akan diam. Dan itulah awal dari ritual paling berbahaya yang akan membuka tabir kengerian sebenarnya dari penunggu dasar sungai. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan gelap menumpuk di atas jembatan Kali Comal, menutupi bulan hingga tak terlihat seberkas pun cahaya. Udara terasa berat, seolah membawa tanda buruk yang tak bisa dijelaskan. Suara-suara hewan malam entah mengapa hilang sama sekali, membuat suasana semakin mencekam. Di bawah jembatan, 4 orang sudah berkumpul. Mbah Gempur, Pak Rano, Mbah Sartut dan Joko. Mereka berdiri dekat tiang penyangga besar yang menghitam karena usia. Air sungai mengalir deras malam ini. Namun sesekali terdengar bunyi gluk, gluk, seperti sebelum-sebelumnya. Kita mulai sebelum dia bangun sepenuhnya, kata Mbah Gempur sambil membuka kantong kain hitam berisi batu ukiran mata itu. Joko menelan ludah keras-keras. Mbah, kalau makhluk itu muncul bagaimana? Mbah Gempur menatap sungai yang gelap panjang, lalu menjawab perlahan. Dia pasti muncul. Kuncinya, jangan lari. Joko langsung pucat. Mbah Gempur mengeluarkan beberapa benda, seikat rumput laut kering, segenggam tanah dari tepi sungai, dan sebuah kendi kecil berisi minyak kelapa. Ia mulai menggambar pola lingkaran aneh di lantai beton di bawah jembatan. Bau minyak kelapa bercampur aroma lembab sungai membuat suasana semakin aneh. Pak Rano dan Mbah Sartut membantu mengelilingi lingkaran dengan batu-batu kecil yang ditemukan di tepi sungai. Lingkarannya tampak sederhana, tapi terasa ada energi aneh yang bergetar di sekitarnya. Setelah selesai, Mbah Gempur berdiri di tengah lingkaran sambil memegang batu ukiran mata itu. Dengarkan baik-baik. Ritual ini tujuannya untuk meredam amarah penunggu sungai. Kalau berhasil, dia akan tidur kembali. Tapi kalau gagal, dia bisa muncul dengan wujud penuh. Ketiganya mengangguk pelan. Suara deras air di bawah jembatan semakin terdengar menekan. Lalu Mbah Gempur mulai membaca mantra. Suara mantranya serak, rendah, dan seperti berasal dari tempat yang jauh. Kata-katanya tidak bisa dimengerti, tapi getaran suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Sungai yang tadinya mengalir tenang tiba-tiba mulai berputar. Pusaran air muncul di bawah jembatan. Joko mundur 2 langkah. Mbah, airnya berubah. Jangan keluar dari lingkaran, teriak Mbah Gempur melanjutkan mantranya lebih keras. Arus air semakin kencang. Bau busuk mulai menguar, semakin kuat hingga menusuk hidung. Pusaran air itu membesar dan dari dalamnya terdengar suara rendah seperti geraman panjang. Gerah. Pak Rano memegang bahu Mbah Sartut. Dia bangun Mbah.
Mbah Sartut menggenggam tanah sungai kuat-kuat, mencoba menahan ketakutan. Pusaran itu lalu meledak kecil dan menyebarkan air ke segala arah. Dan dari tengah air itu, muncul sebuah kepala. Bukan kepala manusia. Bentuknya bulat besar, seperti batu berlendir. Di tengahnya ada satu mata raksasa, merah dan berkilau, bergerak-gerak mencari sesuatu. Kulit kepalanya pecah-pecah mengeluarkan darah hitam yang menyatu dengan air sungai. Joko menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ya Allah, itu apaan? Pak Krano mundur hampir keluar dari lingkaran. Itu bukan makhluk dunia. Makhluk itu muncul lebih tinggi hingga setengah tubuhnya terlihat. Tubuhnya berupa massa hitam besar dengan duri-duri tajam seperti sisik ikan yang tumbuh tidak beraturan. Suaranya menggelegar, membuat lantai jembatan bergetar. Mbah Gempur menjerit, tetap di lingkaran. Dia tidak bisa masuk selama kita belum selesai. Makhluk itu menggeram keras, membuat air bergetar. Tangan raksasanya muncul dari permukaan sama seperti yang dilihat Pak Krano beberapa malam lalu. Tangan itu menggapai arah mereka, tapi setiap kali mendekat ke lingkaran ritual, tangan itu seperti terbakar oleh cahaya samar yang muncul dari batu ukiran. Dia marah, dia sangat marah, teriak Pak Krano. Mbah Gempur melanjutkan mantra, semakin cepat, semakin keras. Batu ukiran mata itu mulai berpendar dengan cahaya merah. Cahayanya sinkron dengan gerakan mata makhluk raksasa di sungai. Tiba-tiba, makhluk itu menjerit keras. Grah! Jeritan itu membuat telinga mereka berdengung. Air bergejolak hebat, memukul fondasi jembatan hingga terdengar bunyi retakan halus dari atas. Cepat Mbah, lanjutkan, teriak Mbah Sartut. Mbah Gempur mengangkat batu ukiran mata itu tinggi-tinggi, membaca mantra terakhir. Namun, makhluk itu tiba-tiba menghempaskan tangannya ke bagian bawah jembatan dengan kekuatan besar. Brak! Lantai beton yang mereka pijak bergetar keras, membuat batu-batu kecil berhamburan. Joko terjatuh keluar dari lingkaran. Joko, teriak Pak Krano. Begitu tubuh Joko keluar dari lingkaran, makhluk itu langsung mengalihkan pandangan mata raksasanya padanya. Tangan besar hitam itu bergerak cepat ke arah Joko. Tolong! Joko berusaha merangkak kembali ke dalam lingkaran, tapi tangannya terpeleset karena lantai dipenuhi air. Tangan raksasa itu hampir menyentuhnya, namun tepat saat itu, Mbah Gempur menghentakkan batu ukiran mata itu ke tanah di tengah lingkaran. Cahayanya meledak keluar, melintasi seluruh area bawah jembatan. Makhluk itu berteriak keras, suaranya seperti ribuan suara manusia disatukan. Dia mundur, tenggelam kembali ke pusaran air. Pusaran itu berputar hebat, lalu perlahan menghilang. Air kembali tenang, suasana hening. Joko gemetar luar biasa, wajahnya pucat. Pak Krano menolongnya bangkit. Mbah Gempur jatuh berlutut, napasnya berat. Kita berhasil menahannya untuk sementara. Untuk sementara, tanya Pak Krano pelan. Mbah Gempur menatap sungai yang gelap, matanya penuh kekhawatiran. Makhluk itu tidak akan tidur kembali. Dia hanya mundur untuk saat ini. Ritualnya tidak lengkap, dia masih butuh tumbal. Petir menggelegar, kali ini lebih dekat, dan di jauhan, dari kedalaman sungai, terdengar suara berat merintih panjang. Grrrr. Mereka bertiga membeku. Jembatan Kali Comal baru saja memasuki masa paling gelapnya, dan makhluk itu belum selesai menagih. Pagi setelah ritual, jembatan Kali Comal tampak seperti biasanya. Ramai, hiruk-pikuk, dan menjadi jalur utama yang tak pernah sepi kendaraan. Namun di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang peka. Tanah di sekitar jembatan terasa bergetar halus, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat beberapa pedagang melihat ke bawah dengan cemas. Pak Rano dan Mbah Sartut berdiri di pinggir jembatan, memperhatikan air sungai yang terlihat jauh lebih gelap daripada biasanya. Wajah mereka masih pucat setelah ritual semalam. Mbah, sampean yakin makhluk itu cuma mundur sementara? Tanya Pak Rano, suaranya rendah. Mbah Sartut mengangguk pelan, mata tuanya memandang sungai yang tenang namun menipu. Ritual semalam hanya bikin dia marah. Kita tidak mengembalikan apa yang dia cari. Pak Rano meremas pinggir pagar jembatan. Kalau gitu, apa dia bakal ambil tumbal lagi? Mbah Sartut tidak menjawab, karena jawabannya adalah sesuatu yang tidak ingin didengar siapapun.
Sementara itu di bawah jembatan, tim teknis proyek mulai melakukan pemeriksaan struktur. Pak Surya, mandor proyek yang kehilangan Dimas, memimpin timnya dengan wajah kusam. Sejak kejadian hilangnya Dimas, ia dihantui rasa bersalah yang berat. Periksa tiang nomor 4 dan 5. Katanya semalam ada getaran aneh. Perintahnya. 2 pekerja turun dan mulai menyorot bagian bawah jembatan dengan lampu sorot. Tidak lama salah satu dari mereka berseru, "Pak, ada yang aneh di tiang penyangga." Pak Surya turun sendiri untuk melihat. Ketika lampu sorot dinyalakan dari dekat, terlihatlah retakan panjang yang merambat dari bawah hingga hampir setengah tinggi tiang. Retakan itu bukan retakan biasa, bentuknya seperti bekas cakaran, dalam, bergerigi, dan seakan dibuat oleh jari raksasa. Pak Surya bergidik, "Ini kok bisa seperti ini?" Pekerja lain menelan ludah, "Pak, ini bukan retak karena usia. Ini seperti ada yang nyakar dari bawah." Suara air berdesir pelan tapi ada ritme aneh, seolah mengikuti napas sesuatu yang besar. "Sudah, kita naik dulu." Pak Surya panik. Namun sebelum mereka naik, air sungai di bawah tiba-tiba berputar pelan. Seorang pekerja memicingkan mata. "Pak, airnya bergerak aneh." Pusaran kecil mulai muncul, lalu membesar. Pak, ada yang di bawah." Air langsung meletup keras, menyemburkan lumpur dan air ke segala arah. Para pekerja menjerit dan lari naik. Pusaran itu menelan tiang penyangga sebentar, lalu tenang kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah pusaran hilang, di tempat yang sama muncul gelembung-gelembung besar seperti napas panjang dari dalam kedalaman. Kejadian itu langsung membuat warga heboh. Banyak yang mulai takut melintas jembatan, sebagian lagi membicarakan rumor aneh tentang suara-suara dari sungai. Namun masalah belum berhenti. Menjelang sore sebuah truk besar melintas di atas jembatan. Saat truk mencapai bagian tengah, tiba-tiba terdengar krak. Suara retakan keras menggema sepanjang jembatan. Pengendara motor di belakang truk langsung berhenti dan melihat ke bawah. Bagian lantai jembatan turun beberapa sentimeter, lalu naik lagi seperti sesuatu yang mendorong dari bawah. Orang-orang mulai berteriak panik. "Jembatannya goyang, airnya berubah warna, cepat turun, cepat!" Suasana berubah kacau, lalu lintas dihentikan sementara oleh polisi desa. Di tengah kekacauan itu, Pak Rano yang kebetulan berada di dekat situ langsung merinding. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Di permukaan air, di bawah jembatan, ada bayangan hitam raksasa yang bergerak perlahan, seperti tubuh besar yang mengelilingi tiang penyangga. Dan bayangan itu tidak sendiri. Ada 2 mata besar muncul sebentar dari permukaan sebelum menyelam lagi. Pak Rano mundur, lututnya lemas. Ya Tuhan, dia makin kuat. Sore itu, Pak Rano dan Mbah Sartut kembali ke rumah Mbah Gempur untuk mencari jawaban. "Mbah, jembatannya sudah mulai retak. Airnya berubah. Makhluk itu bergerak di siang hari," kata Pak Rano gemetar. Mbah Gempur yang sedang duduk dengan tatapan kosong menupuk matanya dalam-dalam. "Aku sudah duga," katanya pelan. "Tumbal tahun lalu tidak pernah diberikan. Makhluk itu lapar dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapat apa yang dia cari." "Makhluk apa itu sebenarnya, Mbah?" tanya Mbah Sartut. Mbah Gempur menatap mereka dengan mata merah lelah. "Itu bukan sekedar penunggu sungai. Dia adalah pengikat tanah, makhluk kuno yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia bawah air. Jika dia terganggu atau kelaparan, dia bisa meruntuhkan bangunan apapun yang berdiri di atas wilayahnya." Pak Rano menelan ludah. "Terus berarti jembatan ini bisa ambles," jawab Mbah Gempur tanpa ragu. Dan waktunya tidak lama lagi. Petir menyambar di kejauhan, walaupun langit masih terang. Hawa dingin terasa merayap masuk ke rumah kecil itu. Jika kita tidak menemukan cara untuk menenangkannya sebelum malam berikutnya, bukan hanya jembatannya yang akan jatuh, tetapi semua yang melintas di akasnya. Sunyi, tak ada yang berani bersuara, karena mereka akhirnya sadar apa yang akan terjadi bukan hanya bencana kecil. Ini adalah awal kehancuran Kali Comal, dan malam yang akan datang akan menjadi malam paling mematikan yang pernah mereka hadapi. Hujan turun deras sejak sore, membuat aliran Kali Comal tampak seperti ular hitam yang menggeliat dan mengamuk.
Airnya keruh, bergolak keras, dan setiap riak tampak seperti tangan-tangan kecil yang berusaha meraih apapun di permukaan. Malam itu, suasana jauh lebih mencekam dari biasanya. Warga desa pun memilih mengurung diri di rumah masing-masing, tapi tidak dengan Arman. Arman, yang sejak malam kejadian kesurupan pekerja makin gelisah, memaksa dirinya untuk menyelidiki suara-suara aneh yang akhir-akhir ini muncul dari bawah jembatan. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya seperti ditarik untuk mendengarkan lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana. Dengan membawa senter kecil, ia keluar rumah, meski istrinya berkali-kali melarang. "Man, tolong jangan ke sana malam-malam begini," kata istrinya dengan wajah pucat. "Banyak yang bilang makhluk itu mulai muncul lagi." Arman menelan ludah. "Justru itu, aku harus tahu apa yang merusak jembatan. Kalau bukan kita yang mencari tahu, siapa lagi?" Ia mengenakan jaket tipis, lalu menerobos hujan menuju jembatan. Sesampainya di jembatan, Arman merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan karena hujan, bukan karena angin, melainkan jembatan itu bergetar. Bukan getaran normal akibat arus sungai, tapi getaran seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah fondasi. Senter Arman menerangi sisi-sisi jembatan yang sudah mulai retak. Retakan itu tidak lagi berbentuk garis biasa, melainkan seperti bekas cakaran bergerigi dan memanjang dari sisi jembatan ke bawah. "Ya Allah," gumamnya lirih. Saat ia menunduk untuk melihat lebih dekat, suara itu terdengar. Krek, krek, seperti kuku panjang yang menggesek beton. Arman menahan nafas. Kemudian terdengar suara lain, suara yang sangat pelan, seperti seseorang merintih dari dalam tanah. "Kembalikan." Arman tersentak mundur. Suaranya terdengar seperti berasal dari dasar sungai, namun sekaligus sangat dekat, seolah hanya beberapa langkah dari kakinya. Hujan semakin deras, membuat pandangan semakin kabur. Arman hendak kembali pulang ketika sosok itu muncul. Di ujung jembatan, berdiri seorang wanita berambut panjang. Seluruh tubuhnya basah kuyup, bajunya menempel pada kulit pucatnya. Rambutnya terurai menutupi wajah dan air mengucur dari tubuhnya seolah ia baru keluar dari sungai. Arman membeku. Wanita itu berdiri diam. Tubuhnya sedikit membungkuk seperti kelelahan. Tetapi perlahan, kepalanya terangkat dan dari sela rambut panjang yang menutupi wajahnya, Arman melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mata wanita itu tidak ada. Kosong, hitam, seperti dua lubang besar yang langsung mengarah ke dasar sungai gelap. "Kenapa kalian ganggu tempatku?" Suaranya serak, seperti suara seseorang yang berusaha berbicara setelah menelan banyak air. Arman mundur selangkah hampir terpeleset. Saya tidak mengganggu. Saya hanya ingin tahu kenapa jembatan ini..." Wanita itu mengangkat tangan, memperlihatkan jari-jari panjang yang membiru. "Too late." Suaranya berubah. Sejak malam ketika Arman menyaksikan dua tangan raksasa muncul dari dasar sungai, hidupnya tidak pernah tenang. Tubuhnya demam, kepalanya selalu terasa berat, dan tidurnya dipenuhi mimpi-mimpi buruk yang begitu nyata. Suara air yang mendidih, wanita basah yang tersenyum tanpa mata, serta tangan-tangan kelabu yang merayap ke arahnya. Namun yang paling mengganggu adalah satu suara yang terus terngiang sepanjang hari. "Kembalikan." Seolah makhluk itu mengikuti Arman kemanapun ia pergi. Pagi itu, sinar matahari tampak muram, seakan tertahan awan hitam yang menggantung berat. Sungai Comal masih terlihat keruh, namun alirannya tampak lebih lambat dari biasanya, seperti sedang menyimpan kekuatan di balik ketenangannya. Arman duduk di warung kopi dekat rumahnya. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. "Man, kamu pucat banget," ujar Jaya yang bekerja sebagai penjaga malam di proyek jembatan. "Jangan bilang kamu sakit gara-gara sering ke jembatannya tuh." Arman tak menjawab. Ia hanya menatap sungai dari kejauhan. Pandangannya kosong,
tapi jantungnya berdegup cepat. Tiba-tiba tanah di bawah warung bergetar sebentar. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat meja-meja dan gelas-gelas bergemertak. "Gempa?" tanya seorang warga. Namun Arman tahu itu bukan gempa. Getaran itu persis yang dia rasakan di jembatan malam itu. Getaran dari dalam sungai. Ia berdiri dan bersiap pergi. Jaya menahan lengannya. "Bilang yang jujur, ada apa di jembatan itu, Man?" Arman menggigit bibirnya, mencoba menyusun kata. Ada sesuatu yang bangun di bawahnya. Beberapa jam kemudian, berita aneh mulai menyebar dari mulut ke mulut. Ada anak kecil yang melihat wanita basah berdiri di pinggir sungai sambil menghadap ke arah rumah-rumah warga. Seorang nelayan tua mengaku hampir ditenggelamkan oleh arus sungai yang tiba-tiba berputar seperti pusaran. Yang paling mengerikan, terjadi pada Pasuwargi, seorang warga yang setiap hari melintas di jembatan untuk pergi ke pasar. Menurut istrinya, pagi itu Pasuwargi pulang dalam kondisi linglung. Seluruh celananya basah kuyup, padahal ia tidak pernah turun ke sungai. Ia hanya berulang kali berkata, "Dia panggil aku. Dia ada di bawah. Dia minta dikembalikan." Arman merinding mendengar cerita itu. Suara yang sama, kalimat yang sama. Berarti makhluk itu bukan hanya mengincarnya, ia mulai mengincar warga lain. Sebelum siang berakhir, pemerintah desa memanggil Arman dan Jaya untuk mengecek kondisi jembatan secara langsung, karena getaran-getaran kecil semakin sering dirasakan warga. Arman sebenarnya tidak ingin kembali ke sana, tapi ia tahu semakin lama mereka menunda, semakin besar bahaya yang mengancam seluruh desa. Saat mereka tiba, jembatan itu tampak lebih mengenaskan dibanding hari sebelumnya. Retakan yang semula hanya tampak di satu sisi, kini menyebar ke seluruh tiang penopang. Ada bagian beton yang menghitam seolah terbakar, padahal tidak ada api di sana. Saat Jaya memeriksa salah satu retakan besar, ia menunjuk sesuatu dengan wajah pucat. "Man, lihat ini." Arman mendekat, menyorot dengan senter. Di tengah retakan itu, tampak bekas sidik jari raksasa. 5 alur memanjang, dalam dan jelas sekali. Seperti dicengkram sesuatu dari luar atau mungkin dari dalam. Arman menelan ludah. Itu tangannya. Tangan yang aku lihat malam itu. Jaya memucat. "Jadi kamu tidak bohong?" Arman menggeleng. "Aku harap aku bohong, tapi semuanya nyata." Ketika mereka masih menganalisis retakan, suara gemuruh berdengar dari bawah jembatan. Keluar. Suaranya bukan suara air biasa. Suara itu seperti suara napas makhluk besar yang ditahan terlalu lama. Air sungai tiba-tiba naik dengan cepat. Bukan banjir, bukan kiriman dari hulu, tapi naik secara vertikal, seperti ada sesuatu di bawahnya yang sedang mendorong keluar. Arman dan Jaya mundur sambil panik. Air itu berputar, membentuk pusaran besar. Dari tengah pusaran muncul buih-buih yang menghitam, sangat pekat, seperti darah tua. Kemudian, samar-samar terdengar suara rintihan. Kembalikan aku." Suara itu menggaung dari seluruh arah, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jaya gemetar. "Apa yang harus kita lakukan, Man?" Arman mengguncangkan kepalanya, berusaha berpikir. "Kita harus cari tahu apa yang dipindahkan saat pembangunan jembatan itu. Makhluk itu mencari sesuatu." Namun sebelum mereka sempat pergi, air yang berputar itu meledak ke atas seperti hantaman raksasa. Bruak! Batang-batang pohon dan lumpur terciprat sampai ke jalan. Arman terjatuh, Jaya menjerit, dan saat keduanya berusaha bangkit, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. 2 tangan raksasa itu muncul lagi. Namun kali ini lebih besar, lebih jelas, lebih dekat, dan di antara kedua tangan itu, perlahan muncul sebuah kepala raksasa. Bentuknya menyerupai manusia, tapi kulitnya kelabu, penuh lumpur, dan matanya hitam kosong seperti lubang tanpa ujung. Makhluk itu membuka mulutnya perlahan, dan suara yang keluar bukanlah suara makhluk, melainkan suara manusia. "Balikan makamku." Kepala raksasa kelabu itu hanya muncul beberapa detik sebelum kembali tenggelam. Namun cukup untuk membuat Arman dan Jaya berlari terbirit-birit keluar dari jembatan. Mereka terengah-engah, tubuh gemetar, dan pikiran kacau.
Tidak ada manusia yang bisa tetap waras setelah melihat makhluk sebesar itu muncul dari sungai yang selama ini mereka anggap biasa. Arman tahu satu hal, makhluk itu bukan sekadar arwah. Ia adalah sesuatu yang sudah lama dikubur dan kini telah bangun. Setelah beberapa menit menenangkan diri, Arman memutuskan satu hal. Jai, kita harus tahu apa yang disembunyikan mandor proyek waktu pembangunan jembatan dulu. Ada yang mereka tutupi. Jaya menatapnya dengan wajah pucat, namun akhirnya mengangguk. Kalau kita diam saja, jembatan itu bisa roboh kapanpun. Dan kalau makhluk itu naik, entah apa yang terjadi ke desa. Mereka berdua pun memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Dirga, mandor proyek jembatan yang sudah berhenti bekerja 2 tahun lalu. Konon, ia berhenti mendadak setelah pembangunan selesai, tanpa alasan jelas. Sebagian warga bilang ia sakit keras, sebagian lagi bilang ia dihantui. Rumah Pak Dirga berada di pinggir desa dekat kebun bambu yang rimbun. Saat Arman mengetuk pintu, rumah itu terasa terlalu sunyi. Bahkan suara serangga pun seperti menghindar. Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan. Muncullah lelaki tua dengan mata cengkung dan rambut berantakan. Tubuhnya kurus, seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Arman dan Jaya. Suaranya pelan, serak. Arman langsung terkejut. Bapak, masih ingat kami? Pak Dirga tertawa kecil, tawanya getir. Tentu, kalian dulu sering mengantar logistik ke proyek. Dan kalian pasti datang karena jembatan itu mulai bergerak lagi. Suasana berubah tegang. Arman bertanya hati-hati. Bapak, apa sebenarnya yang terjadi saat pembangunan jembatan? Apa yang Bapak sembunyikan? Pak Dirga menutup pintu, lalu mempersilahkan mereka masuk. Di ruang tamu, bau lembab memenuhi udara, dan di salah satu dinding ada peta proyek jembatan yang ternoda lumpur kering. Seperti pernah dibawa ke tempat basah, atau mungkin terseret arus. Pak Dirga duduk perlahan, tangannya gemetar. Aku punya dosa besar yang sekarang mulai menagih. Ia menarik napas panjang. Kali Comal bukan sungai biasa. Di bawahnya ada peninggalan lama, semacam makam kuno. Batu besar dengan ukiran yang tak bisa kami baca. Pekerja menemukan itu ketika menggali fondasi pertama. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Makam kuno? Ulangnya pelan. Pak Dirga mengangguk. Kami seharusnya berhenti membangun. Tapi orang atas memaksa. Singkirkan saja, cepat selesaikan proyek. Aku menuruti mereka. Jaya bertanya dengan suara bergetar. Kalian memindahkan batu makamnya? Pak Dirga memejamkan mata. Tidak sekadar memindahkan. Kami juga menghancurkan sebagian ukirannya supaya mudah dipindahkan. Arman terdiam. Jaya menutup mulutnya. Keduanya sadar, kesalahan itu bukan kecil. Itu mengusik makam leluhur yang tidak seharusnya diganggu. Pak Dirga melanjutkan dengan suara lirih. Sejak malam itu, para pekerja mulai kerasukan. Banyak yang mendengar suara dari sungai. Bahkan ada yang melihat sosok wanita basah berdiri di pinggir air. Dan seseorang jatuh ke lubang fondasi yang terisi air lumpur. Arman membelalak. Waktu itu yang Bapak bilang kecelakaan biasa? Pak Dirga menunduk. Itu bukan kecelakaan biasa. Sebelum ia jatuh, ada tangan yang menariknya. Ruangan mendadak terasa sangat dingin. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara seperti ketukan dari bawah lantai kayu terdengar. Jaya langsung berdiri. Pak, itu suara apa? Pak Dirga terlihat ketakutan. Suara itu sering muncul sejak beberapa hari ini. Kupikir hanya halusinasi. Ketukan itu semakin keras, semakin cepat, hingga seperti seseorang memukul-mukul bawah rumah dengan kepalan tangan raksasa. Arman menggigit bibir. Pak, keluarkan kami semua dari sini, sekarang. Namun tepat saat mereka hendak berdiri, brak! Salah satu lantai kayu retak sepanjang 1 meter. Dari bawah retakan itu muncul semburan air keruh,
Bukan air biasa, melainkan air sungai Comal yang berbau anyir dan penuh lumpur hitam. Ketiganya mundur terpental. Arman terpaku melihat sesuatu muncul perlahan dari bawah retakan. Jari-jari panjang kelabu. 5. Gerakannya lambat, menyapu-nyapu, seperti mencali mangsanya. Dan di antara jari-jari itu, terdengar suara serak sangat dekat. Kembalikan, kembalikan makamku. Pak Dirga menjerit. Dia sudah menemukan aku. Jaya berteriak, keluar, kita harus keluar. Namun sebelum mereka sempat berlari, lantai kembali retak, lebih besar, seperti ada makhluk yang mendorong dari bawah. Bahkan rumah itu terasa bergoyang. Arman menarik Pak Dirga, Jaya menarik pintu, dan mereka bertiga menerobos keluar sebelum lantai rumah benar-benar jebol. Dari dalam rumah, suara hantaman besar terdengar. Duar! Rumah Pak Dirga ambruk separuh. Air keruh meluap keluar seperti tangan sungai yang mencoba meraih kaki mereka. Setelah berhasil menjauh, Pak Dirga menangis keras. Aku tahu apa yang dia cari. Aku tahu, katanya dengan suara parau. Arman memegang bahunya. Apa, Pak? Katakan. Makam itu bukan sekadar makam. Itu penjara untuk sesuatu yang lebih tua dari desa ini, lebih tua dari sungai itu sendiri. Batu berukir itu adalah penutupnya. Saat kami memindahkan dan merusaknya, penutup itu terbuka. Arman menegang. Dan makhluk itu, napas Pak Dirga tersenggal. Dia ingin batu itu dikembalikan. Kalau tidak, dia akan naik, menelan jembatan, menelan desa, satu persatu. Arman merasakan tenggorokannya kering. Berarti jembatan ambles bukan karena konstruksi yang salah. Jembatan itu ambles karena makhluk itu berusaha keluar sepenuhnya. Dan sekarang, makhluk itu sudah tidak hanya merusak jembatan. Dia sudah mulai mencari orang-orang yang bersalah. Dan batu makam yang hilang harus ditemukan. Sebelum semuanya terlambat. Angin malam itu terasa seperti desis kematian. Langit hitam tanpa bintang, seperti tertutup selimut tebal yang menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari gelap itu sendiri. Arman, Jaya, dan Pak Dirga berlari menuju balai desa untuk memberitahu warga tentang bahaya yang sudah berada tepat di bawah kaki mereka. Namun ketika mereka tiba, seluruh desa sudah kacau. Warga berteriak, beberapa menangis, sebagian lagi menatap ke arah sungai dengan wajah seputih kapur. Di kejauhan, suara air bergolak terdengar. Semakin keras, semakin mendekat. Bukan suara banjir, tapi suara makhluk besar yang sedang bergerak. Warga, semua menjauh dari jembatan, teriak kepala desa. Namun tak ada yang bisa benar-benar menjauh. Sinarnya saja sudah cukup membuat bulu kudik berdiri. Sungai Comal malam itu seperti dipenuhi darah hitam. Airnya berputar-putar liar, mengangkat lumpur dan serpihan kayu yang kemudian dilemparkan ke udara seperti serpihan tubuh. Arman menatap sungai dari jauh. Ini lebih parah dari malam kemarin, gumamnya. Jaya menggenggam lengannya. Man, kalau batu makam itu tidak dikembalikan, makhluk itu akan keluar sepenuhnya. Pak Dirga mengangguk. Wajahnya pucat tak berdarah. Tapi masalahnya, batu itu tidak pernah disimpan oleh pihak proyek. Kuli-kuli yang ketakutan hanya membuangnya ke arah ulu. Sekarang entah di mana. Arman menelan ludah. Berarti tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Dum! Tanah bergetar keras. Warga berpegangan pada tiang rumah. Beberapa terjatuh. Semua orang menatap ke arah jembatan. Getaran itu bukan seperti gempa. Itu seperti sesuatu yang menghantam dasar sungai dari bawah. Kemudian, dum! Lebih keras, lebih dekat, lebih ganas. Jembatan mulai retak dengan suara panjang. Krek. Tiang beton bergeser beberapa sentimeter. Semua orang panik. Lari! Lari dari sana! Teriak kepala desa. Namun tak seorang pun bisa benar-benar memalingkan muka. Pemandangan itu seperti mimpi buruk yang memaksa mereka untuk tetap melihat. Dari tengah sungai, muncul pusaran raksasa. Air naik dengan tinggi hampir 7 meter, membentuk dinding seperti gerbang kematian. Di balik pusaran itu, muncul sesuatu yang membuat semua warga tersungkur ketakutan. 2 tangan raksasa.
keluar perlahan. Jari-jari panjangnya memecah arus. Kulitnya kelabu, penuh lendir sungai dan bercak hitam. Tangan itu mencengkram tiang jembatan dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki makhluk apapun. Kemudian, kepala itu muncul. Kepala yang pernah dilihat Arman kini terlihat jelas, besar, dengan mata seperti lubang hitam yang menyedot lacah. Rambutnya seperti lumut sungai, menjuntai panjang hingga ke air. Ketika makhluk itu membuka mulutnya, Kumbalikan